misalnya ternyata New Jeans ditolak bandingnya atau kalah banding. Kan pengadilan Korea Selatan memutuskan untuk tetap memenangkan Adore sebagai agensinya New Jeans dan memberi denda kepada New Jeans. Kalau misalnya dikutip dari website allkpop.com di tanggal 30 Mei 2025, Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan itu mengabulkan permintaan Adore untuk mempertahankan status kontrak yang ada dan melarang New Jeans untuk menandatangani perjanjian apapun dengan pihak manapun di luar Adore ataupun secara independen. Annyeong 99ers, hari ini balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Hari ini Mayang bakalan ngebahas yang panas-panas dan sebenarnya ini kayaknya kemarin kamu udah notice kali ya masalah yang satu ini karena artikelnya udah di-up di mana-mana, terus juga komentar dari Knets dan juga netizen Indonesia juga udah beragam. So kalau misalnya kamu juga ngikutin kasus yang ini, seru sih kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. By the way, ini kasusnya sepanas Bandung hari ini. Kalau misalnya kamu lihat di belakang, yes, Bandungnya lagi cerah banget, lagi panas banget. Ada New Jeans 99ers, bukan. New Jeans bukan main ke Bandung, tapi New Jeans baru aja ditolak. Cantik-cantik ditolak ya, say. bukan ditolak sama cowok ya kan. Maksudnya gugatannya ditolak nih sama pihak yang berwajib. Loh, kok bisa gitu loh. Jadi kan emang ada kabar terbaru dari New Jeans yang emang bulan-bulan kemarin itu lagi berselisih lah ya sama agensinya sendiri dan akhirnya mengajukan banding ke pengadilan. Dan kemarin fresh from the oven tanggal 30 Mei 2025 keluar nih putusan dari pengadilannya kalau misalnya ternyata New Jeans ditolak bandingnya atau kalah banding. Kan sedih nggak tuh? Sedih sih kalau POV Mayang. Cuman sebenarnya ini jadi pertanyaan kita semua ya, nasib New Jeans mau kayak gimana ke depannya, langkah apa yang bakalan diambil sama New Jeans. Tapi kalau misalnya kamu penasaran detailnya kayak gimana, yuk kita bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Jadi kita awal mulanya itu dari mungkin konferensi pers dan juga kontroversinya New Jeans ya. Dan kalau misalnya emang kamu belum ngikutin dari awal, boleh Mayang udah bikin videonya di sini, kamu bisa cek detail banget di situ dari mulai kontroversi agensinya, terus manajernya dan lain segalanya itu semua udah Mayang ceritain di Gangnam Iyagi sebelumnya. Nah, singkat cerita New Jeans ini ceritanya kayak nuduh Adore lah ya sebagai agensinya karena melakukan tindakan mistreatment, intimidasi, terus juga pelecehan, terus juga praktik manipulatif lah ya selama ketika New Jeans masa trainee gitu. Dan dari New Jeans juga ketika sedang berselisih gitu ya dengan Adore, mereka mengumumkan kalau misalnya ya udah deh mereka akan memutuskan kontrak sepihak dari Adore itu sendiri gitu. Jadi akhirnya New Jeans jalanlah secara independen sampai ngubah nama yang awalnya New Jeans jadi NJZ dan Adore nggak tahu itu bener-bener di luar dari keputusan Adore dan juga benar-benar ya independen dari New Jeans itu sendiri. Jadi gak ada persetujuan dari Adore. Dan Adore juga akhirnya ngelaporin nih New Jeans ke pengadilan Korea Selatan karena dinilai melanggar kontrak. Bener banget sih yang dilakuin Adore sebenarnya. Nah, alhasil udah ada putusan nih dari pengadilan kalau misalnya ternyata New Jeans itu harus tetap memenuhi kontrak tapi malah bikin nama baru NJZ dan sempat jadi salah satu line up juga di ComplexCon Hong Kong 2025. Ini yang bikin banyak orang kaget. Loh kok belum ada putusan yang bener-bener gitu ya, kenapa New Jeans ini langsung ngubah nama, tampil, bahkan ngerilis lagu, terus lagi bikin kerja sama brand dan ini dilakukannya secara independen. Banyak orang yang salfok akan hal itu. Tapi tenang aja, Adore mainnya cakep sih menurut Mayang karena
langsung ke ranah hukum aja. Kita serahkan kepada yang berwajib gitu kalau versi Adore. Dan lanjutlah gitu. Dari hal pengaduan pertama itu akhirnya New Jeans naik banding. Dan ternyata tanggal 30 Mei kemarin pengadilan Korea Selatan memutuskan untuk tetap memenangkan Adore sebagai agensinya New Jeans dan memberi denda kepada New Jeans. Let's go, kita bahas nanti Niners. Jadi kalau misalnya dikutip dari website allkpop.com di tanggal 30 Mei 2025, Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea Selatan itu mengabulkan permintaan Adore untuk mempertahankan status kontrak yang ada dan melarang New Jeans untuk menandatangani perjanjian apapun dengan pihak manapun di luar Adore ataupun secara independen. Dan pengadilan juga bilang nih kalau misalnya anggota New Jeans enggak boleh terlibat di dalam kegiatan hiburan apapun secara mandiri atau melalui pihak manapun tanpa ada persetujuan dari Adore. Karena dia dari pengadilan sendiri bilang ya Adore masih berhak untuk kontrak, terus berhak untuk activity-nya New Jeans apapun itu. Jadi ya kalau ada tawaran atau misalnya ada kerjasama harus lewat Adore dulu, nggak bisa secara independen. Terus lagi pengadilan juga memperkarakan dan juga memperkenalkan klausul penalti yang mengharuskan New Jeans ini membayar kurang lebih 1 miliar Korea won atau sekitar 11 miliar rupiah untuk setiap kayak pelanggaran kali ya, poin pelanggaran yang sudah dilakukan oleh New Jeans. Katakanlah misalnya gini, yang kita tahu ya sebagai K-popers atau mungkin yang ngikutin kasus ini, ya New Jeans kan yang paling besar itu adalah perubahan nama ya dari New Jeans ke NJZ dan itu dilakukan independen sendiri, berarti itu pelanggaran satu kita hitung. Terus yang kedua, New Jeans sempat tampil di Kompleks Con Hong Kong 2025 tanpa adanya persetujuan dari Adore, berarti itu pelanggaran yang kedua. Terus yang ketiga, Mayang kayaknya notice New Jeans itu ketika dia ada ganti nama jadi NJZ, dia itu kan ngelakuin beberapa wawancara lah ya dengan media internasional. Nah kalau misalnya itu persetujuannya ternyata independen, bukan atas nama Adore, berarti itu bisa masuk pelanggaran dong yang ketiga. Terus lagi kalau misalnya kamu notice, New Jeans juga ngeluarin single baru yang dibawain di panggung Kompleks Con Hong Kong waktu itu, dan berarti itu di luar dari Adore dan berarti itu masuk pelanggaran juga. Dan sebenarnya kayaknya masih banyak hal lain yang enggak kita tahu atau yang enggak sempat dipublish ke media ataupun ke para fans ya secara luas, yang mungkin itu bisa masuk hitungan denda yang harus dibayarkan oleh New Jeans terhadap Adore karena putusan pengadilan begitu. Dan kalau misalnya itu dijumlahin berarti ya tadi yang kita tahu aja antara perubahan nama sama tampil di event aja berarti kan udah dua masalah ya gitu, udah 2 poin, berarti dikalikan 11 miliar berarti udah 22 miliar rupiah kurang lebih, ditambah tadi Maya ngasih ngedata ada 4 atau 5 yang Maya yang tahu ya berarti 55 miliar rupiah. Wow, uang gitu kan ya. Terus kalau misalnya fun fact yang lagi itu ada juga yang memutuskan kalau misalnya pengadilan itu bilang kalau biaya aplikasi juga harus ditanggung oleh New Jeans. Nah biaya aplikasi itu di dalam pengadilan kalau misalnya emang ternyata pengadilan di Korea Selatan itu sama persis seperti di Indonesia, ini dikutip dari website resmi Mahkamah Agung, ada yang namanya e-court 99ers dan di situ ada 4 hal dari e-filing, pendaftaran perkara secara online, terus ada e-payment yang pembayaran biaya perkara secara online, e-summons pemanggilan pihak secara elektronik, dan e-litigation yaitu persidangan secara online atau secara singkatnya semua biaya administrasi persidangan dari awal kasus sampai detik kemarin itu dibebankan ke pihak New Jeans begitu, bukan ke Adore. Jadi kebayangkan gitu kemarin udah berkali-kali tuh bikin surat pemanggilan, terus juga keputusan, terus ngajuin banding dan lain sebagainya, ya bisa dihitung lah ya kurang lebih
biaya administrasinya berapa, cuan gitu. Dan kalau misalnya keputusan ini juga sebenarnya nggak cuma mencegah New Jeans untuk ngejar aktivitas independen, tetapi tetap memperkuat posisi Adore secara hukum mengenai validitas kontrak. Dan juga sebenarnya kalau misalnya kamu udah ngeh gitu ya dari awal menandatangani kontrak, ya berarti kontrak itu harus disetujui dengan kedua belah pihak. Kalaupun misalnya mau dibatalkan ya dengan kedua belah pihak juga gitu, nggak ada yang satu lari begitu aja berarti sama dengan dia melanggar. Dan mungkin kontrak itu kan isinya nggak cuma selembar kertas kosong doang, pasti ada pasal-pasal, ada poin-poin. Nah di dalam situ biasanya dikasih tahu detail, apalagi segede Adore, wow kontraknya pasti nggak main-main dan udah dipertimbangkan. Dan dikutip juga dari website allkpop.com, New Jeans terus memperdebatkan penghentian kontrak soalnya New Jeans udah nggak percaya nih sama Adore. Iya, aku paham ya kalau di posisi New Jeans. Tapi ya balik lagi teman-teman New Jeans ini udah terikat sama kontrak, yang mau digimanain lagi, susah dong. Ya alhasil kalau misalnya ternyata New Jeans yang masih bersikeras, apalagi dia benar-benar denial, aku udah nggak percaya sama Adore, kita udah nggak percaya lagi sama Adore, ya udah masalah ini bakalan panjang ya kan, efeknya kemana-mana, termasuk mungkin ya karirnya New Jeans, terus juga mungkin secara mentality juga akan terganggu, keluarga juga terkena imbasnya, dan masih banyak lagi. Nah, 99ers, ada satu website dari hukumonline.com yang bilang kalau nggak salah sih, kan sistem peradilan di Indonesia dan juga di Korea Selatan itu mirip-mirip lah ya gitu. Kita anggaplah di Korea Selatan itu peradilannya sistemnya mirip dengan di Indonesia. Which is kalau emang bener nih ya gitu, semirip itu, ada sistem di mana New Jeans itu sebenarnya masih bisa ngajuin kasasi nih ke Mahkamah Agungnya Korea Selatan. Jadi kan kemarin udah tuh keluar putusan bandingnya, ternyata ditolak ya kan. Nah New Jeans ngerasa aku udah nggak bisa percaya lagi sama Adore. Boleh nih kalau punya bukti yang kuat, dia masih bisa ngajuin kasasi lagi ke Mahkamah Agungnya Korea Selatan, asalkan ada bukti yang akurat. Nanti bakalan dikaji. Terus kalau misalnya ternyata ditolak, nah gimana? New Jeans masih bisa tetap peninjauan kembali. Jadi masih bisa ngajuin peninjauan kembali, berarti kedua kalinya ini, tapi lagi-lagi dan lagi harus perlu bukti yang kuat. Entah misalnya dia mau ngebuktiin kalau Adore itu beneran ada mistreatment, buktinya ada perilaku seperti ini, ada misalnya tiba-tiba ada bukti chat, atau misalnya ada rekaman CCTV, atau pernah ada surat tertulis, atau ada yang pernah ditandatanganin dan lain sebagainya, itu bisa banget jadi salah satu berkas dan juga bukti ketika ngajuin kasasi atau peninjauan kembali, kalau misalnya emang New Jeans masih belum bisa percaya dan belum bisa legowo gitu ya menerima keputusan dari pengadilan begitu. Tapi kalau misalnya ternyata peninjauan kembalinya ini ditolak, ya berarti keputusan pengadilan sebelumnya itu bersifat tetap dan enggak bisa diapa-apain. Jadi kalau misalnya tadi udah ngajuin kasasi terus ditolak, ngajuin peninjauan kembali ditolak lagi, berarti tetap keputusan terakhirnya adalah yang sekarang dipublish, yang mana Adore tetap menjadi agensinya New Jeans. New Jeans tidak berubah atau tidak boleh berubah nama menjadi NJZ. Terus lagi denda, nah denda juga berarti diberlakukan dikali jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh New Jeans selama dia bersifat independen atau tidak ada campur tangan dari Adore begitu. Lumayan sih sebenarnya kalau udah menyangkut denda gitu, karena kan itu udah uang ya udah banyak banget, apalagi dikali dengan mungkin ada beberapa hal yang udah dilakukan New Jeans tanpa sepengetahuan Adore dan dikalikan tadi 11 miliar ya. Wow, luar biasa. Tapi kalau misalnya menurut kamu gimana nih 99ers, kira-kira apa langkah yang bakalan dilakukan oleh New Jeans
Jeans, karena sampai detik ini Mayang nge-record Gangnam Iyagi ya, belum ada statement apapun yang dikeluarkan oleh New Jeans. Terus entah itu misalnya dari pihak New Jeans-nya, keluarganya, atau misalnya ada pihak-pihak terkait, pengacaranya dan lain sebagainya masih belum mengeluarkan statement. Tapi kalau misalnya kamu penasaran ya, boleh dong kasih tahu Mayang di komentar biar nanti kalau ada update-nya kita lanjut lagi di Gangnam Iyagi episode selanjutnya ya. Tapi menurut kamu Niners gimana sih gitu? Langkah apa sih yang bakalan diambil sama New Jeans? Apakah mereka akan maju terus pantang mundur atau mereka bakalan berhenti dari sini? Boleh kasih tahu Mayang di komentar dan sampai ketemuan lagi di Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong!